Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Fajar Ramadhani dari Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mawarman, angkatan 2023 dengan NIM 23100266027. Jadi pada kesempatan kali ini saya kembali memohon izin untuk berbagi sedikit materi yang sudah saya pelajari dari pertemuan kuliah bahasa Indonesia sebelumnya, yang dimana untuk pertemuan sebelumnya itu kami membahas materi mengenai kalimat efektif. Oke, baik. Jadi pertama-tama apa sih itu kalimat efektif? Nah, jadi untuk pengertiannya sendiri, kalimat efektif itu dia adalah kalimat yang mempresentasikan pikiran atau perasaan pihak penulis atau sang pembaca, serta sanggup menimbulkan gambaran yang tepat kepada pembaca atau pendengar. Nah, kalimat efektif ini dia mampu mewujudkan suatu komunikasi yang tepat sehingga pesan, berita, amanat dapat mereaksi pihak membaca berupa pemahaman dan penghayatan. Nah, sekarang kalimat efektif itu sendiri dia memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, berikut itu untuk ciri-cirinya. Pertama, itu ada memakai diksi yang tepat. Lalu ciri-ciri berikutnya itu dia memakai unsur pokok atau penting, SP. Yang ketiga itu kalimat efektif itu dia harus taat kepada tata aturan. Tata aturannya sendiri itu terkait dengan PUEBI. Yang keempat, yaitu melakukan penekanan ide pokok. Yang kelima, yaitu mengacu kepada penghematan penggunaan kata. Berikutnya, dia memakai kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu dia memakai variasi struktur kalimat. Nah, untuk kalimat efektif ini sendiri itu juga memiliki beberapa unsur. Jadi unsur pertama itu ada subjek atau S. Nah, jadi untuk subjek ini sendiri itu dia merupakan bagian dari klausa yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, suatu hal, suatu masalah dan segala macam yang menjadi pangkal atau pokok di pembicaraan itu sendiri. Nah, yang berikutnya itu ada predikat atau P. Untuk predikat ini sendiri itu dia merupakan bagian kalimat yang memberitahu tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek dalam kalimat tersebut. Subjek itu mau pelaku, tokoh, benda dan segala macam. Berikutnya itu ada objek. Nah, untuk objek ini sendiri itu adalah bagian kalimat yang melengkapi P atau predikat tadi. Objek ini dia umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal atau klausa. Nah, yang keempat ini ada pelengkap atau pel atau juga komplement. Nah, untuk pelengkap ini itu dia merupakan bagian kalimat yang melengkapi P tadi juga. Nah, untuk letak pelengkap ini dia umumnya ditaruh di belakang P yang berupa verba. Nah, dan yang kelima dan terakhir itu ada keterangan atau ket. Untuk keterangan ini sendiri itu dia merupakan bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Jadi unsur keterangan ini dapat berfungsi untuk menerangkan SPO tadi dan juga pelengkap. Nah, posisinya itu dia bersifat bebas. Dia tuh bisa di awal kalimat, di tengah atau di akhir. Nah, untuk pengisian keterangan ini dia berupa frasa nominal. Nah, berikutnya itu ada syarat-syarat dari kalimat efektif itu sendiri. Jadi untuk syarat-syarat dari kalimat efektif itu pertama itu ada kelogisan. Yang dimaksud dari logis ini tuh merupakan kalimat yang sesuai dengan logika, masuk akal dan dapat diterima dan dipahami menurut penalaran. Lalu yang kedua itu ada keparalelan atau kesejajaran. Nah, maksud dari kesejajaran di sini tuh yaitu predikat kalimat majemuk harus setara atau paralel. Jadi artinya tuh jika kalimat itu atau kata kerja itu dia harus kata kerja semua, dan jika dia kata benda itu maka harus kata benda semua. Nah, yang ketiga itu ada ketegasan. Nah, ketegasan di sini yang dimaksud itu sebagai penekanannya untuk unsur-unsur yang ingin ditonjolkan. Nah, untuk unsur-unsur ini juga sebaiknya dia diletakkan di awal kalimat. Lalu yang keempat itu ada kehematan. Nah, kehematan di sini yang dimaksud itu tuh penggunaan kata-kata yang secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi dari kalimat tersebut. Nah, kalimat yang hemat itu dia mengeliminasi kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu sehingga kalimat itu menjadi efektif. Lalu yang kelima itu ada ketepatan. Nah, untuk ketepatan ini sendiri itu dimaksud itu dari ketepatan pemakaian diksi atau pemilihan kata itu dia harus tepat.
Ketepatan itu pemakaian kata yang meliputi pemakaian kata harus tepat. Terus katanya tuh berpasangan harus sesuai dan dia tuh menghindari peniadaan preposisi. Nah, yang ketujuh di sini tuh ada kepaduan. Nah, yang dimaksud dari kepaduan ini sendiri itu merupakan informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Jadi, kalimat yang disusun secara padu itu akan membantu pembaca untuk memahami makna secara utuh dan juga jelas. Nah, yang kedelapan dan yang terakhir itu ada keharmonisan. Nah, keharmonisan kalimat itu dapat diartikan sebagai setiap kalimat yang kita buat itu dia harus harmonis antara pola berpikir dan juga struktur bahasanya. Nah, jadi semuanya untuk materi minggu ini dikira sampai situ saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.